Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk terus berkarya pada bidang masing-masing untuk mencari rezeki untuk keluarga masing-masing. Baiklah, saya sudah lama sharing ya, diskusi perihal tentunya bidang saya sendiri, yaitu adalah building engineering ya, bertingkat. Jadi kalau kita bicara tentang gedung ya, itu sebenarnya kita bicara tentang multidisiplin ilmu pengetahuan. Saya berbicara dari sudut pandang engineering ya. Jadi gedung itu kalau dari sisi teknis itu minimal ada beberapa aspek. Kalau kita melihat dari sisi fungsi, gedung itu ada yang difungsikan sebagai kantoran, apartemen, mall, rumah sakit, kan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari sisi tekniknya, gedung itu minimal dibagi 3, yaitu struktur, arsitektur, dan juga MEP. Dipahami ya, 3 tadi ya, filosofinya 3, khusus untuk buat teman-teman yang bergerak di building engineering. Pertama apa? Kalau kita bicara struktur, tentunya kita bicara adalah kekuatan. Kapan itu dimulai? Yaitu pada fase ketika gedung itu didesain. Gedung itu didesain, kemudian gedung itu dilakukan pembangunan, masa konstruksi, sampai pada selesainya masa konstruksi. Jadi struktur adalah proses di mana gedung itu diyakinin bahwa gedung itu memiliki kekuatan secara struktur. Bagaimana tahan terhadap gempa bumi, bagaimana tahan terhadap building vibration dan lain-lain gitu kan. Jadi gedung yang bagus itu adalah gedung yang kuat. Tapi jangan lupa, masuk lagi ke fase berikutnya adalah arsitektur. Arsitektur itu bicara tentang seni dan keindahan. Jadi gedung yang kuat, kalau dia tidak bagus arsitekturnya, maka itu tidak, istilahnya itu nilai jualnya kurang. Maka arsitek itu berlomba-lomba untuk membuat suatu bangunan dengan desain yang bagus. Supaya apa? Supaya gedung yang kuat juga nanti setelah selesai menjadi gedung yang indah, yang bagus, yang punya kesan. Sehingga secara value gedung itu akan diminatin, baik untuk ditempatin maupun nanti kalau gedung itu mau dijual. Ya. Jadi struktur, arsitektur. Struktur kekuatan, arsitektur keindahan. Kemudian masuk ke fase yang berikutnya adalah MEP. Jadi apa itu MEP? MEP singkatan dari Mechanical Electrical Plumbing ya. Sebenarnya itu adalah induk dari beberapa sub dari bidang ilmu pengetahuan ya. Mechanical itu induknya ilmu pengetahuan juga gitu kan. Jadi ada mechanical, ada electrical. Electrical nanti ada di bawahnya sub lagi. Jadi mechanical, electrical, kemudian ada berikutnya adalah plumbing. Jadi plumbing itu adalah sistem pemipaan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, kita masuk kepada apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam building engineering ya.
Nah, kita masuk fase yang maintenance building ya. Karena pada fase konstruksi itu banyak sekali yang pihak-pihak yang terkait seperti kontraktor, pelaksana, kemudian juga konsultan, baik dari tim regulasi gitu kan, regulator, itu dia ikut semua itu. Jadi fokusnya akan lebih mudah untuk mengawasinya ya. Namun yang paling akan menjadi persoalan adalah ketika gedung itu dioperasikan. Nah ini, karena nanti ketika dia dioperasikan, berarti kalau dia sudah serah terima dengan dari pengembang ke building manajemen, maka pengoperasiannya di bawah building manajemen. Nah ini yang menjadi persoalan gitu kan ya. Yang tadinya waktu konstruksi dia datangkan konsultan tenaga ahli, dia datangkan insinyur, dia datangkan desainer yang mumpuni gitu kan, dia panggil regulator untuk memastikan bahwasanya semua sesuai dengan prosedur dan lain-lain. Namun ketika dia dioperasikan kan diserahkan kepada building manajemen. Nah ketika di building manajemen inilah menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana gedung yang sudah dibangun dengan baik, gedung yang sudah didesain dengan baik, gedung yang sudah dirancang dengan baik, ya, pengoperasiannya juga harus baik, ya. Nah berarti dengan kata lain, kalau tadi waktu ngedesain si insinyur dia mendesain, ya, apa yang diminta dari owner, kemudian diterjemahkan dalam bentuk gambar, kemudian disampaikan untuk dibangun. Nah, ketika pada fase building maintenance atau pengoperasian dan pemeliharaan, maka itu tim dari engineering itu kebalik cara berpikirnya. Bagaimana cara berpikir kebalik? Yaitu mereka tim engineering itu harus mampu menerjemahkan apa yang ada di gambar, ya, apa yang ada di lapangan ke dalam bentuk filosofi sistem kerja. Misalkan kita bicara pompa, kita waktu building maintenance kita udah lihat pompa sudah dibuat. Misalkan sistem pompa transfer panel, kita masuk ke sana ada panelnya, ada pompa dan lain-lain. Nah kalau waktu konstruksi, tentunya kontraktor itu bekerja berdasarkan gambar, dia tahu. Namun ketika operasional, maka kemampuan daripada tim engineering itu mutlak, satu untuk membaca gambar, kedua ya kalau gambarnya tidak ada, kemampuan untuk menganalisa apa sih yang didesain sama orang dulu, sistem seperti apa sih yang dimaunya, ya, menerjemahkan dari bahasa apa, dari visual lapangan, kondisi lapangan ke dalam, ya, rencana dan filosofi bekerja dari suatu sistem. Jadi itu di tim engineering itu sangat luar biasa ya, saya bilang, di building maintenance itu, karena itu adalah multidisiplin ilmu pengetahuan. Jadi tim engineering itu mesti harus general, ya, apalagi posisi sudah supervisor ke atas. Kalau teknisi mungkin masih bisa section ya, misalkan dia bisanya cuma sipil, dia bisanya cuma elektrikal, dia bisanya cuma plumbing gitu kan. Tapi kalau supervisor ke atas ya mutlak harus mengetahui itu sistem secara general kan. Jadi kalau kita bicara misalkan sistem di gedung apa aja gitu kan, kita bicara tentang sistem distribusi elektrikal, itu mutlak pertama yang harus diketahui bagaimana distribusi listrik itu dialirkan, dari mana, tentunya dari PUTM, PLN, ya, atau MPMSB, MPMDP-nya PLN, kemudian masuk ke dalam MPMDP gedung atau TM-nya gedung, ya, kemudian masuk ke dalam rapo, ya, karena dia tegangan menengah, kemudian di step down, masuk dia ke dalam LPMDP, kemudian dia didistribusikan ke masing-masing wilayah yang
atau lantai yang akan disuplai. Ya. Kalau dia bicara tentang sistem air, ya kita bicara dengan sistem distribusi air bersih, kotor, gitu kan. Nanti kita akan bahas bagaimana distribusi air itu, karena di gedung bertingkat itu kan dia vertikal, gitu kan. Jadi bagaimana gedung itu sistem penyuplaian distribusi airnya, air bersih. Kalau kita bicara air bersih, misalkan air bersih ada 2 sumber, ya, sumbernya dari PDAM, satunya mungkin dari air tanah yang walaupun di daerah Jabodetabek ini sudah dibatasi ya, tapi tetap saja beberapa gedung juga masih memiliki dan itu dipakai dalam situasi darurat, walaupun tarifnya mahal sekali. Nah, kalau kita bicara sistem distribusi air, ya, misalkan air dimasukin di lantai bawah, ditampung di GWT, kemudian mungkin ada beberapa gedung yang memfilterisasi dalam bentuk dari GWT masuk lagi CWT, kemudian ditransfer ke atas, dari atas baru didistribusikan ke bawah dengan beberapa sistem, ya, tentunya dengan ada yang lantai 2, lantai 3 lantai, dari atas yang paling atas itu dia menggunakan booster, kemudian ke bawahnya menggunakan gravitasi yang kemudian sistemnya dijaga oleh VRV, pressure reducing valve. Nah, itu penting untuk teman-teman mengetahui itu. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Ini sekarang kita bicara tentang general saja. Kita diskusi santai tentang general. Nanti kita akan coba untuk menjabarkan satu persatu. Bagaimana sistem elektrikal itu secara rinci. Ya, kita bicara. Nanti juga bicara misalkan sistem transportasi vertikal, ya. Di dalam gedung bertingkat itu yang paling penting juga transportasi vertikal, ya. Selain tadi ada elektrikal, ada plumbing, ya, sistem ya, air bersih, air kotor. Kemudian ada juga sistem transportasi vertikal. Ya, gimana orang mau disuruh naik tangga? Kan nggak mungkin, ya. Maka dengan kata lain adalah adanya satu sistem. Bagaimana menghantarkan orang dari lantai bawah ke lantai atas. Begitupun sebaliknya. Menurunkan orang dari lantai atas ke lantai bawah. Ada di dalam gedung bertingkat itu yang namanya eskalator, ya. Ada yang namanya elevator atau lift. Kemudian ada yang namanya misalkan gondola, ya. Ada yang namanya tangga, ya, tangga. Masing-masing itu harus diketahui secara fungsi, secara filosofi, secara sistem kerja dan lain-lain oleh teman-teman yang bergerak di building maintenance. Kemudian juga ada kita bicara security system. Ya, tadi kita udah bahas 3 nih. Pokoknya dulu, kita belum detail, ya. Jadi kita bicara elektrikal, kita bicara distribusi loh. Kita belum bicara kontrol, kita bicara distribusi. Bagaimana aliran listrik itu dialirkan dari PLN sampai ke lantai-lantai yang mau disuplai. Kemudian kita bicara air, ya, kita bicara air bersih dulu tadi. Belum nanti kita bicara air kotor. Kemudian kita bicara lagi transportasi vertikal. Kita bicara lagi tentang security system. Ya. Jadi kita bicara security system, apa sih yang masuk di dalam security system? Ada CCTV, akses. Kemudian ada lagi juga MCFA, ya, Master Control Fire Alarm atau FACP, Fire Alarm Control Panel. Nah, itu penting untuk kita ketahui, ya. Ada juga mungkin gate barrier, swing gate, gitu kan, X-ray, ya. Nah, tim-tim yang main di building management tentunya hal-hal ini harus kita ketahui, ya, apa aja. Nah, kita akan bahas satu persatu nanti. Saya akan buatkan video yang agak sedikit singkat, tapi tolong teman-teman juga nanti bisa sharing, bisa komen kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat engineering gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.